Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Pembelajaran Matematika. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali meskipun di masa pandemi seperti sekarang, sehingga pembelajaran kita harus secara online. Anak-anakku, mudah-mudahan di pertemuan ini kita bisa saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, yang mana ilmu kita ini biar menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi, sekaligus untuk materi yang terakhir adalah tentang korespondensi satu-satu. Untuk video ini akan saya jelaskan ketiga pokok bahasan, ketiga tema pembahasan tadi. Yang pertama dari relasi. Relasi definisinya adalah sebagai berikut. Silahkan kalian perhatikan di layar. Definisi dari relasi adalah memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Biar lebih jelasnya dari relasi ini, maka kita perhatikan ada dua buah himpunan di sini, yaitu himpunan A anggotanya 1, 2, kemudian himpunan B anggotanya adalah 3, 5, dan 7. Maka hasil kali himpunan A dengan himpunan B adalah sebagai berikut. Hasil kali Kartesius, hasil perkalian Kartesius di sini definisinya kita tahu bahwa merupakan himpunan pasangan berurutan dari semua anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Sehingga kalau kita ilustrasikan dengan diagram panah adalah sebagai berikut. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2. Kemudian himpunan B anggotanya adalah 3, 5, dan 7. Maka di sini akan ada pasangan dari himpunan A ke himpunan B, dari semua himpunan A ke himpunan B sesuai dengan definisi perkalian Kartesius adalah sebagai berikut. 1 akan berpasangan dengan 1, dengan 3, 1 akan berpasangan dengan 5, 1 akan berpasangan dengan 7. 2 akan berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 5, dan 2 berpasangan dengan 7. Maka dari hasil perkalian ini akan kita peroleh himpunan pasangan berurutannya dari hasil kali A dan B adalah sebagai berikut. 1 anggota himpunannya adalah anggotanya 1,3, 1,5, 1,7, 2,3, 2,5, dan 2,7. Dari sini bisa kita pahami bahwa ini merupakan contoh dari relasi. Selanjutnya, untuk subtema berikutnya yaitu tentang fungsi. Fungsi di sini memiliki definisi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu pada himpunan B. Kalau kita ilustrasikan dengan diagram panah, maka kita lihat dari gambar ini, jika ada diagram panah sebuah himpunan, yaitu himpunan A, yang ada himpunan yang lain yaitu himpunan yang kedua yaitu himpunan B yang anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, maka di sini kita misalkan X itu berpasangan dengan 3, kemudian Y berpasangan dengan 3 juga, Z akan berpasangan dengan 5. Ini merupakan contoh diagram panah yang memenuhi ketentuan, memenuhi definisi dari sebuah fungsi atau pemetaan. Karena apa? Karena setiap anggota himpunan yang pertama, yaitu himpunan A-nya, berpasangan semua. Dan pasangannya hanya tepat satu pada anggota himpunan yang kedua, yaitu himpunan B. Bagaimana dengan himpunan B, Pak? Yang pasangannya lebih dari satu? Tidak ada masalah. Yang penting kata kuncinya, untuk himpunan yang pertama harus berpasangan semua, dan pasangannya hanya tepat satu pada anggota himpunan yang kedua. Itu merupakan contoh relasi khusus atau pemetaan, atau kata lainnya adalah fungsi. Di fungsi ada istilah-istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah di sini akan ada pemetaan atau fungsi dari A ke B, maka domain atau daerah asal dari fungsi itu adalah himpunan A yang anggotanya adalah X, Y, Z. Jadi himpunan A itu merupakan domain, yaitu daerah A, daerah asal. Kemudian kalau ada daerah asal, daerah kawannya mana gitu ya.
daerah kawannya atau kodomen adalah himpunan yang kedua, yaitu 1, 3, 5, 7. Yang anggotanya adalah itu. Jadi B merupakan daerah kawan. Kemudian untuk komponen atau elemen dari himpunan B yang berpasangan, yang dipilih, yang merupakan hasil fungsi, itu anggota-anggota himpunan itu atau elemen-elemen itu merupakan anggota dari himpunan ring atau daerah hasil. Jadi yang dipilih saja untuk daerah hasilnya yaitu 3 dan 5 ya. Mudah-mudahan dipahami ya penjelasan yang singkat ini. Untuk selanjutnya yang terakhir kita akan memahami apa itu korespondensi satu-satu. Di definisinya di sini tampak bahwa korespondensi satu-satu adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dan sebaliknya. Jadi pemetaan dari himpunan A ke B, sebaliknya adalah pemetaan dari B ke A. Jadi kesimpulannya adalah untuk korespondensi satu-satu adalah pemetaan dua arah ya. Untuk ilustrasi gambar diagram panah ya, kita di sini menggunakan contoh diagram panahnya ya, bisa nanti menggunakan diagram kartesius ya, atau menggunakan himpunan pasangan berurutan ya, karena menyatakan sebuah relasi itu ada 3 cara ya. Kita di sini membuat contohnya dengan menggunakan diagram panah biar tampak lebih jelas gambarnya ya. Kemudian misalkan kita memiliki sebuah himpunan yaitu himpunan A yang anggotanya adalah ABC, kemudian himpunan B yang anggotanya adalah 1, 2, 3. Maka korespondensi satu-satu dari dua buah himpunan ini, dari himpunan A ke himpunan B, akan memenuhi syarat jika pasangannya dari hanya satu dari akan berpasangan dengan tepat satu dari ke himpunan B, sebaliknya himpunan B juga memiliki hanya tepat satu di himpunan A atau himpunan yang pertama. Seperti ini, A akan berpasangan dengan 1, B akan berpasangan dengan 3, C akan berpasangan dengan 2 atau pasangan-pasangan yang lainnya dari dua buah himpunan ini sesuai nanti dengan bahasa relasinya, yaitu dari dua buah himpunan itu. Ini sebagai contoh diagram panah yang menggambarkan korespondensi satu atau pemetaan 2 arah ya. Demikianlah penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa setelah kita belajar kita berdoa ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.